Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevi Tranisa dengan NIM 33210056. Hari ini saya akan membuat video untuk tugas bahasa Indonesia, yaitu analisis kaidah bahasa Indonesia pada pidato tokoh nasional. Dan yang saya ambil adalah pidato dari Pak Prabowo dengan judul video "Tatapan Tajam Gibran, Simak Pidato Prabowo, Ancam Singkirkan Pengkhianat Rakyat Tanpa Pandang Bulu." Akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana. Kita sekarang semakin sadar betapa besar kekayaan kita, tapi kita juga harus sadar bahwa kita masih banyak kekurangan, masih banyak tantangan. Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Saya menggunakan kesempatan ini di hari peringatan lahirnya Pancasila untuk menghimbau, mengajak seluruh unsur yang diberi kepercayaan oleh rakyat, marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Marilah kita menggunakan momentum ini untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan, justru di hari besar ini, bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan Undang-Undang Dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut dengan tidak ragu-ragu. Saya sekali lagi menghimbau, mengajak mereka-mereka jangan menganggap negara ini tidak ada. Jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan. Jangan menganggap NKRI bisa dibohongi. Jangan menganggap NKRI bisa ditipu. Untuk kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga, segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila jadi slogan.
kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Saya percaya dan saya yakin pada saat sekarang ini, di mana bangsa Indonesia di tengah tantangan global, kita harus kuat. Kekuatan kita hanya bisa datang kalau kita kompak bersatu. Kita hanya bisa kuat kalau negara kita bersih dari penyelewengan, korupsi, manipulasi, dan penipuan. Saya kira itu inti daripada apa yang ingin saya sampaikan. Saya mengajak sekali lagi seluruh rakyat Indonesia bersatu. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. Di awal video atau di awal pidato Pak Prabowo bilang akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana. Kita sekarang makin sadar betapa besar kekayaan kita, tapi kita juga harus sadar bahwa kita masih banyak kekurangan, masih banyak tantangan. Itu di kalimat tersebut memiliki kesalahan, yaitu tidak menggunakan bahasa yang baku. Dia menggunakan kata tapi yang seharusnya menggunakan tetapi. Jadi seharusnya kalimatnya seperti ini: akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana. Kita sekarang semakin sadar betapa besar kekayaan kita, tetapi kita juga harus sadar bahwa kita masih banyak kekurangan, masih banyak tantangan. Selanjutnya, Pak Prabowo mengucapkan kekurangan kita, terutama menurut pendapat saya, adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Kesalahan pertama adalah Pak Prabowo menggunakan pengulangan kata, yaitu kata mereka. Dalam kaidah baku cukup satu kali atau cari sinonim saja jika perlu penekanan. Dan kesalahan kedua adalah penggunaan kata pegang yang kurang formal untuk jabatan, lebih tepat memegang. Jadi seharusnya kalimatnya yaitu seperti ini: kekurangan kita, terutama menurut pendapat saya, adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka yang memegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Di selanjutnya, Pak Prabowo bilang, saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Dan untuk analisis kesalahannya, yaitu penggunaan kata verba dilaksanakan, yaitu kurang tepat untuk objek penyelewengan, korupsi, manipulasi. Kata yang lebih sesuai adalah terjadi atau berlangsung. Jadi seharusnya kalimatnya jadi seperti ini: saya sebagai Presiden Republik Indonesia masih melihat terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang terjadi justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Lalu selanjutnya Pak Prabowo bilang di dalam pidatonya, saya menggunakan kesempatan ini di hari peringatan lahirnya Pancasila untuk menghimbau, mengajak seluruh unsur yang diberi kepercayaan oleh rakyat. Dan untuk analisis kesalahannya, yaitu pengulangan kata seluruh, kemungkinan kesalahan transkripsi atau pengucapan berlebih. Jadi seharusnya katanya seperti ini: saya menggunakan kesempatan ini di hari peringatan lahirnya Pancasila untuk menghimbau, mengajak seluruh unsur yang diberi kepercayaan oleh rakyat. Lalu selanjutnya Pak Prabowo bilang di dalam pidatonya, marilah kita kembali
kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Dan untuk analisis kesalahannya yaitu pengulangan kata kembali-kembali, dan itu cukup untuk 1 kali saja. Jadi seharusnya marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Selanjutnya, saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan justru di hari besar ini bahwa saya sebagai mandataris rakyat telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan Undang-Undang Dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini. Dan untuk kesalahannya yaitu semua perundang-undangan, bisa lebih spesifik dan baku menjadi semua peraturan perundang-undangan atau segala perundang-undangan. Jadi kata yang seharusnya dipakai adalah, saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan justru di hari besar ini bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan Undang-Undang Dasar dan semua peraturan perundang-undangan di Republik ini. Selanjutnya, Pak Prabowo bilang di dalam pidatonya, insya Allah saya akan melaksanakan sumpah-sumpah tersebut dengan tidak ragu-ragu. Saya sekali lagi menghimbau, mengajak mereka-mereka jangan menganggap negara ini tidak ada. Dan untuk kesalahan yaitu pengulangan kata mereka-mereka. Jadi seharusnya insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut dengan tidak ragu-ragu. Saya sekali lagi menghimbau, mengajak mereka jangan menganggap negara ini tidak ada. Lalu selanjutnya, yang melanggar undang-undang kita, yang melanggar undang-undang, yang melanggar Undang-Undang Dasar akan kita tindak. Untuk kesalahan ada 2 kesalahan, yaitu kesalahan pertama penulisan Undang Dasar yang harusnya di kapital dan karena merujuk pada nama dokumen resmi, harusnya ada penekanan. Dan untuk analisis kedua, dan untuk kesalahan kedua, penempatan tanda titik yang salah, harusnya ada menggunakan Undang-Undang Dasar. Jadi seharusnya yang melanggar undang-undang, yang melanggar Undang-Undang Dasar akan kita tindak. Jadi memisahkan 2 kalimat untuk kejelasan. Lalu selanjutnya, kekuatan kita hanya bisa datang kalau kita kompak bersatu. Kita hanya bisa kuat kalau negara kita bersih dari penyalahan, korupsi, manipulasi, dan penipuan. Kesalahan yaitu penggunaan kata kalau sebagai konjungsi syarat dalam ragam baku jika atau apabila lebih formal. Lalu kesalahan kedua, penyeleng korupsi. Kemungkinan salah ketik atau transkripsi, seharusnya penyelenggaraan korupsi atau praktik korupsi. Jadi seharusnya kekuatan kita hanya bisa datang jika kita kompak bersatu. Kita hanya bisa kuat jika negara kita bersih dari praktik korupsi, manipulasi, dan penipuan. Lalu selanjutnya, perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Kata gontok-gontokan adalah kata informal. Jadi seharusnya perbedaan jangan menjadi sumber pertikaian atau konflik. Sekian dari saya, dan maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan atau penyebutan, dan terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.